Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali dalam kelas bahasa Arab bersama saya. Pada kali ini, pertemuan kali ini yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas sebuah percakapan masih dalam tema keluarga. Kita akan mempelajari bagaimana ngobrol sesama keluarga antara ibu dan bapak, dan mungkin nanti akan ada anak-anaknya yang ikut dalam percakapan ini. Ini percakapan yang cukup panjang, jadi saya harap kalian lebih fokus daripada yang sebelum-sebelumnya, dan catat semua apa yang saya ucapkan, baik itu dari terjemahan atau penjelasan. Dan apabila ada kata-kata yang baru, silahkan kosakata tersebut dicatat di buku kosakata, atau mungkin kalian punya catatan sendiri untuk kosakata agar lebih rapih terlihatnya. Oke, kita langsung saja seperti biasa. Saya akan baca semuanya terlebih dahulu, kemudian akan saya terjemahkan, dan kalian saya harapkan pun membacanya di rumah masing-masing. Praktekkan agar lidahnya tidak kaku untuk mengucapkan kata dalam bahasa Arab. Oke. Yang awalnya biasanya kita mau mulai dengan salam, ternyata di sini tidak ada salam dan menjawab salam. Kita langsung pembahasan tentang al-um. Al-um artinya ibu. Ummi, biasanya kita memanggil ibu ummi. Maka al-um ini artinya ibu. Al-abu artinya ayah. Jadi ini percakapan di awal tentang antara ayah dan ibu, antara ibu dan ayah. Ibu berkata, "Hada adhanul fajri." Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-awlad? Sa'dun fil hammam yatawaddau. Wa aina Sa'id? سعيد في الجفرة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Ya, saya ulang kembali, maaf. Saya ulang kembali percakapan dari awal sampai akhir. Awalnya ibu berkata kepada si ayah, "Hada adhanul fajri." Al-ab kemudian mungkin terasa kaget atas ucapan ibu tadi. Kemudian ayah tersebut menjawab, "Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad?" Kemudian Sa'dun fil hammami yatawaddau. Wa aina Sa'id? Wa aina Sa'id? Sa'id fil ghur سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي نظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Oke, saya artikan agar kalian lebih paham lagi. Ibu berkata, "Hadza adhanul fajri." Hadza ini artinya adhanul fajri. Adhan artinya adhan. Al-fajri, fajar atau adhan subuh. Ya, azan subuh. Ini adhan subuh, kata ibu. Kemudian ayah mungkin terasa kaget atau ya terasa kaget dan terlihat buru-buru. Allahu akbar, Allahu akbar. Kebiasaan orang Arab itu ketika dia kaget atau terkejut,
dia pasti menyebut asma Allah, menyebut nama Allah. Mungkin seperti subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, seperti itu. Kemudian bertanya, ainal aulad? Aina artinya di mana. Al aulad ini artinya anak-anak. Al aulad ini jamak dari kata waladun. Waladun artinya anak. Ketika anaknya satu disebut dengan waladun. Kalau misalnya anaknya banyak, maka disebut dengan al aulad. Ya, paham ya? Ainal aulad, di mana anak-anak. Si ayah menanyakan anak-anaknya. Kemudian ibu menjawab. Sa'dun fil hammami yatawaddau. Jadi anaknya yang pertama ada namanya Sa'dun. Sa'ad fil hammami yatawaddau. Sa'ad fi artinya di atau di dalam, ya. Fi artinya di atau di dalam. Al-hammami artinya kamar mandi atau WC atau toilet dan lain sebagainya. Yatawaddau artinya wudu. Dia sedang berwudu. Sa'ad fil hammami yatawaddau. Sa'ad di kamar mandi atau di toilet sedang berwudu. Berarti ini Sa'ad karena dia sedang berwudu. Oke. Kemudian al-ab atau ayah ini bertanya kembali, wa aina Sa'id? Ternyata anaknya bukan cuma satu, karena di awal dia memakai kata al-aulad, artinya anaknya lebih dari satu. Yang pertama tadi ada anaknya namanya Sa'ad, yang kedua ada anaknya namanya Sa'id. Makanya ditanya, wa aina Sa'id? Dan di mana Sa'id? Kemudian ibu menjawab, Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Sa'id fil ghurfati. Fi artinya di atau di dalam. Al-ghurfati kamar atau ruangan. Yaqra'ul Qur'ana sedang membaca. Yaqra'u membaca, Al-Qur'an Al-Qur'an. Maka gambar yang cocok itu ya adalah ini. Ternyata ini Sa'id sedang membaca Al-Qur'an. Ini ayah dan ini ibunya. Ternyata bukan hanya dua anaknya, ada satu lagi. Makanya si ayah pun kembali bertanya, wa aina Sa'idah? Setelah menanyakan Sa'ad, kemudian menanyakan Sa'id, dia menanyakan Sa'idah. Wa aina Sa'idah? Kemudian ibu menjawab, Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah fi, apa tadi artinya? Fi artinya di dalam atau di. Sa'ida fi al-musalla. Al-musalla artinya musalla, tempat sholat. Tusalli sedang sholat. Jadi Sa'ida fil musalla tusalli. Sa'ida sedang sholat di musalla, atau Sa'ida di musalla sedang sholat. Kemudian ayah kembali bertanya. Ayah bertanya, Ainal mi'tafu? Di mana mantelku? Di mana mantel atau di mana jaket dan sebagainya. Karena mungkin ayah ingin pergi keluar rumah. Ainal mi'tafu? Di mana mantel atau jaket atau baju tebal lainnya. Kemudian Sa'ad, si anak pertama ini yang tadi ditanyakan, Sa'ad menjawab, Hada huwal mi'tafu ya walidi. Ini dia jaketnya, ini dia jaket, atau ini dia mantel, atau ini dia baju tebal, atau ini dia sweater, sama aja. Yang penting mi'taf itu adalah mantel, baju tebal. Mungkin sedang musim dingin, jadi si ayah butuh mi'taf atau mantel. Ini dia mantel ya walidi. Wahai, ya artinya wahai atau ya atau hai. Ya walidi, ini dia mantel ya bapakku. Walidi artinya bapakku atau ayahku. Kemudian ayah bertanya kembali, wa aina an-nazarah? Setelah menanyakan mantel, dia menanyakan nazarah. Wa aina an-nazarah? Nazarah artinya kacamata.
Wa artinya dan, aina di mana, dan di mana kacamata, artinya dia menanyakan kacamatanya. Kemudian bergantian, tadi Sa'ad yang menjawab, sekarang Sa'id yang menjawab. Hadhihi hiya nazarah ya walidi, ini dia kacamata bapak, ini dia kacamata wahai bapakku gitu. Jadi ini si Sa'id nih memberikan kacamata kepada ayahnya. Kemudian ayah berkata, hayya bina ilal masjid, ayo kita pergi ke masjid. Sa'ad dan Sa'id pun menjawab, hayya bina, ayo. Jadi hayya bina artinya ayo atau mari, hayya bina artinya ayo atau mari. Hayya bina ilal masjid, ayo kita pergi ke masjid. Ila artinya ke masjid. Hayya bina, ayo. Paham ya? Jelas ya? Kemudian kita akan bahas mufradatnya. Al-mufradatu atau kosakata. Di sini sudah terlihat jelas sekali kata dan gambarnya. Kata di bawah masjidun, maka gambarnya adalah sebuah masjid. Masjidun, musolla, tempat sholat. Jadi masjidun itu masjid. Apa bedanya masjid dan musola? Kalau di Indonesia mungkin perbedaan antara masjid dan musola, masjid itu digunakan untuk sholat Jumat, atau masjid itu berbentuk lebih besar daripada musola, dan musola ini lebih kecil daripada masjid dan tidak boleh untuk sholat Jumat itu di Indonesia. Sedangkan di Arab masjid dan musola itu sama-sama boleh sholat Jumat di dalamnya, dan ukurannya pun mungkin sama besar, mungkin agak lebih kecil sedikit musola, tetapi tetap dianjurkan untuk sholat Jumat di dalam musola tersebut. Makanya perbedaannya di sini, masjid mungkin dalam bahasa Arab adalah bangunannya adalah masjid. Kemudian musola, tempat sholat, yang dimaksud adalah di dalam ruangan masjid itu ada musola, yaitu tempat sholat. Karena di dalam masjid itu mungkin ada perpustakaan, ada pengajian, ada kantor pengurus DKM dan lain sebagainya. Jadi musola ini tempat sholat. Al-Quran, hayya bina, ayo. Nah di sini ada tangan orang dijulurkan seperti mengisyaratkan untuk ayo kita pergi atau mari. Nah di sini terlihat gambar laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Hayya bina ini boleh dipakai untuk laki-laki dan perempuan, jadi sama saja. Nazarah artinya kacamata. Kemudian mu'tafun, tadi sudah kita ketahui mu'tafun artinya mantel ya, atau jaket atau baju tebal. Kemudian gurfatun artinya ruangan. Nah terlihat di sini sebuah ruangan, ini ruang tengah ya, ini ruang tengah atau ruang keluarga. Gurfatun artinya ruangan. Hammamun terlihat di sini gambar ada wastafel, ada bed up atau kolom ya, menurut kalian mah kolom ya, sebenarnya ini adalah bed up. Nanti di sini ada showernya, berarti ini ada di dalam hammamun artinya kamar mandi. Selanjutnya yatawaddau. Nah apa sih yatawaddau artinya? Yatawaddau artinya sedang berwudu. Kemudian yaqra'u artinya sedang membaca, dia memegang buku, atau ini ternyata memegang Al-Quran, dia sedang membaca. Yusolli, terlihat di sini ada orang sedang menyedekapkan tangannya di dada seperti isyarat dia sedang sholat. Yusolli, dia sedang sholat. Yang awal tadi yatawaddo, yaqra'u membaca, yusolli sholat. Kemudian ummun artinya ibu, abun artinya ayah. Ummun dan abun memiliki seorang ibnun, artinya anak. Dan tadi sudah saya singgung auladun atau al-aulad artinya anak-anak. Terlihat di sini anaknya banyak ya, anaknya banyak, maupun dia laki-laki
ikhwan digabung menjadi satu kata, yaitu al-wulad, anak-anak. Al-fajr, al-fajr ini artinya subuh. Terlihat di sini matahari belum terbit dan akan muncul, menandakan ini waktu subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan, azan yaitu azan. Kemudian silahkan seperti biasa kalian kasih garis ya kepada untuk gambar dan kata yang sesuai. Misal ini dia sedang membaca, maka cari kata yang artinya yang bertuliskan membaca dalam bahasa Arab. Kita cari yang mana? Ataukah ini membaca, apa ini membaca, atau ini membaca dan sebagainya. Kalian edit melalui aplikasi edit foto di HP kalian, dan kemudian kalian kirim kembali ke Google Classroom kita. Kemudian ada tambahan mufradat, yaitu tentang bilangan. Sebelumnya kita sudah belajar bilangan berupa angka dari 1 sampai 5. Sekarang kita lanjutkan dari 6 sampai 10. Jadi sudah lengkap, ada 10 angka yang sudah kita pelajari. Di sini disimbolkan dengan beberapa pulpen yang berjumlah mungkin ada 6, karena di bawah ada tulisan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian hitung saja ya. Kalau kalian tidak tahu ini angka apa, karena terlihat asing dan berbeda dengan angka yang kita kenal sebelumnya, kalian hitung saja pulpennya ada berapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini angka 8. Dan arti dari kata di bawahnya samaniyatun, artinya 8. Kita baca dari awal ya. Sittatun, 6. Sittatun, 6. Sab'atun, 7. Samaniyatun, 8. Tis'atun, 9. Ashratun, 10. Sittatun, 6. Sab'atun, 7. Thamaniyatun, 8. Tis'atun, 9. Ashratun, 10. Kemudian kalian jodohkan kembali angka yang mana yang tepat dengan tumpukan buku yang tepat ini. Misal ini kita hitung dulu awalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata ada 7 tumpuk buku. Cari angka 7. Paham? Seperti itu, dan seterusnya gambar-gambar yang lainnya. Kalian edit seperti biasa, kalian kasih garis, dan kemudian yang selanjutnya ini rattibil a'dad. Susunlah bilangan ini. Bilangan di kotak warna oranye ini terlihat sangat tidak tersusun. Dimulai dari angka 7 dan diakhiri dengan angka 8. Tentunya ini salah. Maka kalian harus urutkan. Dimulai dari angka yang terkecil, yaitu angka 6 dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya harap kalian memahami dan mencerna semua apa yang saya katakan, dari itu penjelasan, baik itu penjelasan kemudian terjemah dari percakapan ini. Dan saya harap kalian mengulang-ulang video ini agar kalian lebih mantap lagi. Dan catatannya jangan lupa, catatan, entah itu catatan kosakata atau catatan dari terjemahan sebuah kalimat ini. Dan tugas-tugasnya saya harap dikerjakan dan kirim ke Classroom. Akan saya nilai dan kalian akan mendapatkan hasilnya setelahnya. Kemudian mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelas dalam penjelasan. Saya akhiri. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.